Oke, halo semua, kembali lagi nih bersama kita di channel YouTube eee, Titik Belajar. Terus kita sudah kedatangan salah satu teman kita, Ayun, Ketua Hai. Umum Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Fisika Unikama. Jadi kita hari ini akan ngobrol banyak tentang jurusan pendidikan fisika yang ada di Unikama bersama pakarnya sekaligus langsung. Jadi sebelum kita lanjut lebih lagi ngobrolnya, kita kenalin dulu nih Yun, nama sama apa nih yang mau dikenalkan ke teman-teman. Oke, terima kasih atas kesempatannya buat Kak Ben, bisa ngobrol bareng. Perkenalkan nama saya Ayun Faida Fatma, biasa dipanggil Ayun. Saya asli di Malang dan juga nggak menyangka sih bisa masuk program studi fisika di Unikama dan akhirnya jadi ketua umumnya juga. Waduh, keren keren sih. Oke, Semuanya nggak nyangka sih. semuanya nggak nyangka ya. Yun, saya mau tanya nih, kenapa nih ngambil fisika? Kenapa kok nggak ngambil jurusan matematika, KTI, SI yang ada di Unikama? Kenapa kok ngambilnya fisika coba? Ini cerita dikit ya Kak. Boleh Jadi dong. tuh dulu aku itu antusias banget di Polbangtan di Malang itu, di Politeknik Negeri Pertanian. Oh, oke. Nah, awalnya aku tertarik di situ karena orang tua aku juga dari petani gitu kan. Terus akhirnya aku ada minat lah. Terus udah besok itu udah mau tes. Mm-mm. Hari ini aku mengundurkan diri. Nah, karena ada problem sedikit sama kakak-kakakku, akhirnya aku putusin buat ya udahlah terserah mereka aku mau kuliah di mana gitu. Akhirnya kakak aku saranin ya udah deh di Unikama aja gitu, deket sama rumah kan nggak jauh-jauh banget. Oh, sip, sip. Nah, waktu itu aku rencananya mau ambil manajemen sih. Oh, Tapi waktu di depan pelayanan PMB-nya, hmm, tiba-tiba aku spontan aja, aku mau ambil fisika gitu. hmm. Padahal nggak ada pikiran mau ambil fisika. Oh, Terus kakakku bengong dong, yakin kamu ambil fisika gitu. Emang bisa? Oh, diremehin nih aku. Akhirnya oke lah. Aku bisa ambil fisika. Ya udah, aku ambil fisika itu karena aku yakinin kakak aku UN ambil fisika nilaiku lumayan bagus kok. Aku bilang gitu. oh, oke. Jadi meyakinkan Gitu. dulu nih ke mereka ya. Iya bener-bener. Sip, sip. Keren, keren. Oh ya, terus ini berarti kan, oh jadi ini kayak pilihan yang tak terduga gitu ya di jurusan pendidikan Hmm. fisika sebenarnya. Oke nih Yun, apa ini kenapa terus kan udah semester berapa nih sekarang nih? Aku semester 4 Kak. Oke, semester 4. Gimana rasanya udah semester 4 di pendidikan fisika Unikama gini? Udah mulai ngerasa Aku, salah jurusan atau gimana? hmm. Aduh, ini bagian paling susah ya. Jadi itu di awal kuliah aku mikirnya, oh ternyata Hmm. kuliah tuh gak jauh beda sih sama sekolah-sekolah gitu. Ya Nah, udah kita masuk, ada tugas, ada dosen. Semester 1 sampai 3 tuh masih kayak gitu. Terus masuk di semester 4, aku ngerasa tuh ini loh ternyata kuliah tuh bener-bener gini. Jadi kita ada kuliah jam 7, selesai jam 8 gitu ya. iya. Tugas terakhir dikumpulin jam 9. Wih, jadi itu bener-bener Hmm. seru sih, apalagi dosen-dosen kita kan enak gitu. Betul sih. Dosen-dosen kita tuh nggak ada kurangnya deh. Jadi asik banget. Nah, kan berarti kan sekarang fokus di udah semester 4 kan berarti udah mulai penjurusan banget kan jurusannya. Berarti udah mulai banyak juga tugasnya seperti yang tadi katakan. Terus gimana nih sama udah diamanahkan juga sebagai ketua himpunan, ketua jurusan nih. Gimana nih cara membagi waktu antara organisasi sama fokus kuliahnya itu? Kalau aku sendiri sih lebih apa ya, lebih mengetatkan manajemen waktu sih Kak. Jadi Oh, kan kita udah
semester 4 nih bisa dibilang juga nggak semester muda ya, nggak semester Betul tua betul gitu sih, kan. betul. Masih di tengah-tengah. Dan di sini pun kita kan juga udah mulai ngerasa apa itu kuliah, gimana itu kuliah. Meskipun online tuh bener-bener berat gitu. Iya itu sih. Dan juga dapat amanah jadi ketua umum. Jadi itu harus benar-benar memanage waktu gitu. Apalagi aku sekarang tuh ada sedikit sampingan gitu Kak, kerja. Jadi harus manage waktu yang paling penting. Oke. Berarti sekarang fokusnya ada kerja sampingan, part time juga, kuliah, organisasi, keren. Iya gitu gitu. Jadi berarti memang harus pintar-pintar bagi waktu sih. Ya, kalau udah semester kayak gini tuh ya harus tahu prioritas juga. Nah, ini apa nih kan biasanya tuh di apa namanya di himpunan itu kan kayak ada program-program kerja yang kayak harus menyelesaikan target-target yang harus diselesaikan. Kira-kira itu gimana nih cara ngaturnya itu biar nggak mengganggu kuliah dan juga nggak nabrak sama kerjaan gitu gimana ini? Kalau awalnya pasti aku kaget Kak. Pertamanya aku nggak terlalu aktif ya, maksudnya nggak seaktif kayak sekarang di organisasi. Ya udah cukup ikut aja. Terus tiba-tiba dapat amanah itu awal-awal pasti kaget. Jadi awal-awal tuh nggak bisa manage waktu banget, bentrok banget sama kerja, sama kuliah gitu. Dan lama-lama kita kan juga sering mengadakan rapat gitu kan. Jadi kita minta evaluasi juga dari teman-teman, minta pendapat, opini, apalah gitu. Dan akhirnya lama-lama juga kita bisa apa ya? Menentukan gitu. Oh, hari ini jam sekian kita harus kuliah dulu. Terus nanti di sela-sela waktu kalau memang kalian nggak sibuk, kita bisa adakan rapat atau bisa adakan agenda apa gitu. Terus kalau untuk kerjaku kan ini fleksibel Kak ya, ngajar kan. Nah, jadi bisa ditentukan juga kalau seumpamanya emang bisa dia ambil contoh jam 3 sore kita ada agenda rapat gitu. Jadi nanti aku bilang ke muridku, ya udah kita ngajarnya kita lesnya nanti sekitar jam setengah 4 atau jam 4 gitu. Jadi ya Jadi lebih tergantung kesepakatan bersama. Nah, Yun, gimana rasanya sekarang kan udah banyak sekali aktivitasnya gitu. Hal yang paling susah atau diingat nih sampai sekarang di semester 4 tuh apa nih? Kayak kira-kira ada nggak pengalaman yang menurut kamu tuh sangat diingat terus gitu udah di semester 4? Kuliahnya? Iya, kuliahnya. Yang paling diingat terus itu praktikum. Oh iya sih. Karena di semester lalu kita praktikum online semua, jadi di semester ini masih ada kesempatan itu benar-benar kayak memanfaatkan banget gitu Kak. Oh ternyata masih ada kesempatan buat kita praktikum gitu. Jadi sekarang praktikumnya ya ini offline ya berarti ya? Offline, dan itu pun kita cuma dikasih kesempatan satu kali satu kelompok. Oh, oke. Gimana laporannya, gimana kerjaan laporannya? Laprak ini bener-bener nguras semua waktu sebenarnya ya. Jadi tugasnya kan nggak cuma laporan aja kan Kak, jadi ada video juga, kita masih ada buat proteus. Nah, bener-bener apa ya, kayak menyita waktu sebenarnya. Tapi kalau kita bisa manage sih nggak apa-apa. Iya betul sih, pintar-pintar kita ngatur waktu aja ya. Kan di jurusan pendidikan fisika itu kan udah kayak jurusan favorit juga kan di Unikama. Nah, gimana nih mau tips dan trik buat masuk ke jurusan ini gimana? Terus kayak ngajak juga nih buat teman-teman yang mungkin masih bingung mau milih jurusan dan kuliah di mana. Mungkin ini sekaligus ini aja ngasih kayak kasih pandangan atau kasih masukan gitu buat adik-adik yang mungkin dengar podcast ini atau video ini gitu kan, atau mereka masih bingung nih milih jurusan, mungkin melalui ngobrolan kita hari ini tuh kayak membuka gitu kan pikiran mereka buat oh ternyata Unikama punya jurusan ini gitu.
Oke, kalau untuk menentukan jurusan ya, itu sebenarnya udah dari passion kita sendiri, udah dari pikiran kita sendiri, kita lebih tertarik ke apa. Betul, Kita milih jurusan itu bukan mikir, oh ini loh jurusan yang paling terkenal kayak gitu. Ini betul. loh jurusan yang peluang masuknya bisa besar gitu. Kayak aku mau ambil ini aja deh, jurusan A karena peluangnya lebih besar untuk bisa diterima di situ. Kalau menurut aku tuh itu salah banget gitu Kak. Karena gimana pun kita kuliah itu untuk menentukan masa depan kita kan. Kita udah mulai nentuin nanti kita mau kerja di mana, kita mau jadi apa, kan udah dimulai sejak kita kuliah. Dan itu sih perlu renungan banget, jadi nggak bisa asal-asal aja ambil kayak dari grade-nya itu. Jadi kalau aku sendiri dulu emang sempat kayak gitu kan, sempat dilema karena jurusan dan akhirnya ternyata benar kita ambil jurusan tuh nggak bisa asal-asalan. Dan kalau untuk di Fisika Unikama sendiri, aku juga baru apa ya istilahnya, baru mengenal fisika di Unikama itu juga semester 4 ini. Sebelum-sebelumnya kan materinya hanya materi-materi umum kayak gitu Oh iya, kan. kayak masih Nah, umum jadi gitu. ya, terus baru semester 4 ini udah mulai ada praktikum, jadi tuh bisa lebih kenal juga, oh ternyata alat-alat untuk yang fisika di Unikama sendiri ya Kak. Jadi itu di semester ini aku baru tahu, oh ternyata fisika itu dalamnya tuh kayak gini, nggak, bukan artian kita pendidikan, kita cuma melulu tentang pendidikan, gimana caranya ngajar murid, gimana gimana menentukan sikapnya si A, B, C itu enggak. Ternyata di fisika tuh kita juga kenal dalam-dalamnya, kita bisa ibaratnya di lab lah, di lab kita nggak cuma praktek itu aja, nggak cuma praktikum itu aja. Kayak contohnya kita di salah satu materi gitu ya, di elektronika dasar kita ambil RLC. Nah, ya udah kita habis praktek RLC, kalau emang masih ada kesempatan, masih ada waktu juga, kita bisa nyoba untuk praktek RC, RL atau yang lain gitu. Jadi kita bisa explore kan di Fisika Unikama tuh gitu, kita bisa explore diri kita gitu, menemukan apa yang sekiranya kita bisa jadikan itu buat ilmu tambahan gitu. Terus gimana? Untuk masuk di Fisika Unikama tuh gampang banget, apalagi kalau udah punya prestasi ya, prestasi sebelumnya. Jadi itu dulu aku masuk di Unikama itu lewat jalur prestasi juga. Keren. Dan alhamdulillahnya itu kita dapat potongan biaya kan di awal gitu. Jadi bisa membantu keuangan juga gitu Kak. Jadi kayak contohnya kita pernah ikut lomba sejenis olimpiade tingkat nasional, kita dapat finalis. Nah, itu bisa diajukan untuk meringankan potongan biaya gitu. Nah, kalau aku dulu jalur prestasinya karena prestasi selama di SMA. Jadi selama di SMA aku pernah dapat beasiswa, pernah dapat peringkat juga. Nah, itu bisa bantu banget buat masuk di Unikama. Keren. Jadi kalau di Unikama sebenarnya tuh kayak bisa banget nih buat meringankan beban orang tua kayak melalui jalur prestasi dan jalur lain itu kan banyak kan ya. Benar. Dan juga bukan tentang biayanya yang murah atau gimana, tapi kualitasnya itu juga bagus gitu. Nah, Yun, kan oke Bang, mungkin untuk teman-teman yang kayak nanti bingung mau cari apa, bisa nanti masuk aja ke akun Instagramnya Unikama Official dan juga nanti kita bisa cantumin link buat teman-teman bisa kunjungi websitenya langsung buat kalian untuk daftar kalau misalnya kepengen buat masuk ke jurusan atau masuk ke Unikama. Dan di Unikama itu kan sebenarnya kayak banyak banget kan fakultasnya, ada berapa ya fakultasnya? 5 kalau nggak salah, 6 ya? 6. Oh, 6 sih itu. Jadi teman-teman nggak usah bingung jurusan apa saja sebenarnya udah baik sih. Jadi ya, tapi kalau masih bingung untuk kepengen masuk jurusan fisika tapi masih bingung nih mau masuk di univ mana, ya seperti yang sudah dijelaskan oleh narasumber terbaik kita nih si Kak Ayun gitu ya. Wah, Kak Ben ini. Nah, Yun,
apa kira-kira udah punya bayangan nggak sih kayak nanti ke depan itu seperti apa? Kalau bayanganku yang saat-saat ini sih, aku ke Nah, depannya lulus ini kan otomatis juga masih meneruskan ngajarku kan Kak di betul. bimbel. Dan kemungkinan aku juga masih ada niat untuk lanjut ke S2 gitu. Wih, keren. Serius, mantap. Karena dari dulu aku tuh sebenarnya pengennya tuh pengen jadi dosen. Oh iya. Ya nggak apa-apa Itu tuh. jadi aku pengen pengen lanjut gitu, pengen apalagi aku suka ya sama pendidikan gitu, suka sama ya mungkin rasa males kalau mau belajar itu pasti tiap orang itu pasti. Gitu, Jadi betul. aku juga ada suka sama belajar gitu. Jadi kalau ada kesempatan sih pengen bisa lanjut S2. Wih, amin. Semoga ya. Amin, amin, Sukses. amin. Betul, harus dong. Amin. Nah, mungkin sesi untuk ngobrol kita hari ini, mungkin kalau misalnya, oh terakhir deh Yun, menurut kamu nih sebagai mahasiswa di semester 4 pertengahan ini, kayak udah semester 4, udah ngelewatin semester semester awal, udah mau menuju semester akhir, kira-kira menurut Ayun itu seberapa penting sih ikut organisasi dan juga seberapa penting kamu naikin IPK kamu untuk ke depannya. Kira-kira menurut Ayun tuh seperti apa sih? Oke, kalau untuk seberapa penting kita ikut organisasi itu penting banget, Kak. Karena yang pertama, kita kuliah itu bukan cuma melulu belajar aja kan. Kita kuliah itu dituntut untuk bisa nambah relasi sama orang. Oke. Nah, dan caranya untuk nambah relasi sama beberapa orang, sama beberapa pihak itu salah satunya ikut organisasi. Jadi kita bisa kenal beberapa pihak kampus, dosen-dosen kita, kalau bisa pun dosen dari fakultas lain ya, bukan di fakultas kita sendiri gitu. Betul. Terus juga sama bagian kemahasiswaan, kita tuh bisa kenal sama mereka, akhirnya mempermudah sebagian besar urusan kita, kayak Betul, gitu. betul, betul, betul. Iya sih. Iya, iya, betul, betul. Nah, terus untuk masalah IPK, kalau IPK kalau dari aku sendiri, yang pertama emang harus belajar sih, harus belajar dan yang paling utama juga jangan bolos kuliah kalau emang bukan urusan yang urgent gitu. Oh, betul. Iya sih, betul. Ya, untuk Nah, mahasiswa yang suka nitip absen juga ya, ini. nah itu jangan deh, sayang banget Kak kalau kayak gitu. Kita oke, absen itu bisa, tapi ilmu apa yang bisa kita dapat kalau cuma titip absen aja, gitu Betul. kan. Dan yang paling penting juga sih lebih aktif di kelas dan gimana caranya supaya kita lebih aktif di kelas, kita tuh bisa ikut di organisasi itu. Karena di organisasi kan juga bantu kita gimana caranya public speaking, kayak gitu Betul. kan. Nah, Kayak weh, gitu. keren, keren, keren. Jadi itu ya guys, jadi pentingnya IPK dan juga organisasi itu ternyata ya penting semua gitu. Jadi yang merasa organisasi itu menyita waktu, sebenarnya itu ya pintar-pintar kita ngatur waktu aja nggak sih? Gitu. Salah banget sih kalau organisasi menyita waktu itu nggak banget. Justru bantu kita banget organisasi itu. Betul kan, buat pengembangan diri, skill dan lain sebagainya. Nah mungkin itu saja dulu ya. Terima kasih banyak buat Ayun sudah ngobrol nih di Terima channel kasih ini. juga buat Kak Semoga Ben. ya terima kasih banyak juga. Jadi udah minta waktunya buat ngobrol di sini. Nah mungkin teman-teman nanti yang masih kepengen nanya lebih lanjut, kira-kira di jurusan pendidikan fisik juga apa saja, nanti saya cantumkan juga Instagram dari teman kita, ketua himpunan kita ini, biar nanti teman-teman tuh bisa enak nih ngobrolnya dan juga nanya-nanya terkait jurusan ini dan juga atau nikah pun nggak apa-apa, bisa ditanyakan langsung. Nah, dan juga untuk info-info pendaftaran dan lain sebagainya nanti kita akan cantumkan di akhir video ini. Mungkin video ini sangat membantu buat teman-teman yang merasa masih bingung di ngobrolin lagi ini. Terakhir pesan. Mungkin harus tetap semangat, optimis, dan jangan sampai salah ambil keputusan. Betul, Itu betul. aja sih. Oke, terima kasih banyak buat semua yang sudah dengerin video kita atau dengerin YouTube ini. Semoga video ini sangat membantu buat teman-teman. Mungkin itu saja dulu, sekian dari kita.